Halo Sobat Kompas Otomotif, kembali lagi bersama kita untuk lihat-lihat nih mobil terbaru dari Toyota dan Daihatsu. Kita ngapain sih di sini? Nah, saat ini kita sudah ada dua mobil baru, Toyota Agya dan Daihatsu Ayla 2020. Kedua mobil ini kan baru meluncur kemarin Maret ya. Iya, Maret. Kemarin Masih Maret, baru banget ini. masih baru banget, dan sekarang kita udah berkesempatan untuk menjajal kedua mobil ini. Bener banget. Nah. Kita mau ngapain, Rul? Nah, tadi kan kita nyoba mobil masing-masing ya. Saya nyoba Toyota Agya dan Saya nyoba Daihatsu Ayla. nyoba Daihatsu Ayla. Nah, dari impresi yang telah kita rasakan, kita mau ngobrol-ngobrol nih. Kira-kira apa sih plus minus dari mobil lo dan apa kira-kira plus minus dari mobil gua? Oke, kalau gitu kita saksikan video berikut ini. Nah, sahabat kompas.com, sekarang kita mulai dengan membicarakan eksterior dulu ya. Boleh banget. Rul, gimana pendapat lu soal Toyota Agya? Menurut gua tampang Toyota Agya ini udah menarik banget dibanding model terdahulunya ya. Karena ini dari grill, dari bumper itu udah berubah banyak, dan juga ini ada sisi merah-merahnya ini yang menambah kesan sporty. Lalu di lampunya ini ada rasa-rasa gelap-gelapnya sedikit nih, smoke-smoke-nya, jadi tidak monoton. Nah, menurut gue itu sih. Kalau menurut gua Daihatsu Ayla ini tampilannya berubah ya, dari fascia terutama. Soalnya bumpernya emang terlihat lebih tajam-tajam nih yang sekarang nih. Jadinya mungkin lebih sporty kali ya. Iya. Terus apalagi ada emblem ini nih, DLX nih. DLX itu apa ya? Deluxe Pak maksudnya. Oh, Deluxe. Oke. Beda banget. Jadi di antara hitam terus ada merah. Sama kayak Agya nih di sini merah-merahnya. Iya. Jadi ada kesan sporty gitu. Tapi secara umum memang masih sama gitu. Iya, menarik sih menurut gue. Penyamatan ini DLX ini variannya ini itu menambah nilai tersendiri sih. Lalu sampingnya juga ada seperti Kisi-kisi angin gitu iya, ya. kisi angin itu. Kisi angin emang itu ini Oh iya, keren sih. angin. Iya, itu Terus, menambah kesan tersendiri. Kalau sih. lampu semua masih sama kayak Agya. Bumper yang beda bumper sama grill secara umum, udah itu aja. Oh, tapi yuk, lu ngelihat Agya gimana nih? Oh, kalau gua ngeliat Agya ini kelihatannya emang beda banget ya kedua mobil ini. Agya pakai bahasa desain Toyota yang lain mungkin. Kalau menurut gua mirip Avanza Veloz atau mirip Toyota Raize tuh yang baru meluncur di Jepang. Mirip-mirip gitu. Kalau lu gimana, Rul? Daihatsu Ayla. Kalau gue ini menarik sih dari tampang depannya dengan penyematan ini, walaupun ini sederhana ya DLX ini, tapi ini menambah nilai tersendiri, dan grillnya itu dibuat kokoh sih menurut gue. Jadi dia ada sisi elegannya walaupun masih banyak sisi sportinya ya, yang tadi yang lancip-lancip dulu sebutin. Iya, emang sih campuran elegan sama sporty gitu ya. Iya. Ada chrome-nya soalnya, masih ada chrome. Iya, masih ada chrome-nya di rumah fog lamp-nya. Ini menarik sih dibanding model terdahulunya. Nah, setelah kita ngomongin desain eksteriornya, kalau menurut gue pribadi sih kedua mobil emang berubah ya secara tampilan, makin terlihat lebih, masing-masing itu punya keunggulan sendiri. Kalau si Agya mungkin kelihatan lebih dinamis, ada nilai sportinya juga, sementara kalau si Ayla itu elegannya makin terlihat lagi Iya, benar. gitu. Elegannya sih. Elegan makin gimana? Dan ada jiwa sportnya. Iya, gue setuju banget. Ya. Walaupun kalau menurut gue ya spionnya ini masing-masing model rada besar ya. Oh iya. Rada besar. Coba ini rada dikecilin, itu mungkin menjadi lebih manis sih. Lebih manis. Spion. Iya. Oh iya. Agya maupun Ayla. Oh iya, gue juga Kalau tambahan. Kalau menurut gue desain antenanya mungkin bisa diganti yang lebih keren ya. Iya, Kalau zaman benar. sekarang Benar kan banget. shark fin ya. Ini Shark masih fin. antena model radio yang zaman dulu. Mungkin kalau udah shark fin lebih keren Lebih dua-duanya. keren ya, asli. Itu lebih nggak kelihatan LCGC-nya ya. Di belakang apa menurut lo? Udah sih, kalau di belakang menurutku masih belum banyak perubahan ya. Masih sama aja dibandingkan model terdahulu, hanya saja ada sedikit penyempurnaan, yaitu ada di lampunya. Oke. Iya, sama Mikanya ya? Iya, mikanya Lampu sama mikanya. bumper belakang. Di belakang baru.
Oke, mungkin itu tadi bahasan kita soal desain eksterior. Sekarang kita lanjut ke Interiornya. interiornya. Ya, ngomongin interior, gue paling suka nih. Karena gue ngerasa Agya banyak kelebihannya. Apa coba? Coba lu sebutin kelebihannya Agi apa gua. Oh, ada. Ya, salah satunya yang gue suka adalah start stop button. Oh Nah, ini adalah satu-satunya LCGC yang pakai fitur itu. Fitur terbaru itu. start stop button. Iya, itu oke sih menurut gue. Menarik karena menambah kesan berkendara tersendiri. Iya sih. Tapi di Agia ada ini enggak kamera mundur. Agak ada. Nah, di DSOL terbaru ada kamera mundur. Serius. Jadi kalau kita masuk gigi mundur, kelihatan ada kameranya. Jadi lebih gampang. Iya, kalau di Agya kan bunyi aja nih, bunyi-bunyian. Oh, bunyi aja ya. Benar. Kalau gua ada itu. Tapi dia ada start stop button ya. Ada start stop Lebih button. praktis sih emang. Apalagi? Lalu untuk yang USB ya, USB di layar hiburannya itu bisa langsung dimasukkan ke sana. Oh, ada colokannya. Ada. Oh iya betul. Kalau di Ayla nggak ada tuh. Oh, Dia adanya tapi di dalam laci, Dalam di laci. glove box. Jadi agak susah. Jadi kan Aksesnya rada ini agak ya. susah, harus dibuka-buka dulu. Tapi Iya. Ayla punya kelebihan lagi loh. Apa tuh? Dia punya konsol box di tengah. Serius kayak Iya. armrest gitu. Iya, jadi kalau nyetir bisa sambil senderan. Di sini enak. Enak sih, iya sih. Di Island belum ada. Di Agya nggak ada ya? Iya, di Agya itu nggak ada. Di Agya nggak ada. Itu sih. Dia langsung cup holder. Oke, langsung kosong berarti ya. Bener. Tapi yang paling penting Ayla harganya lebih murah. Varian paling murahnya 101 jutaan. Agia berapa? Agya yang termurah 140-an sih masih memang. Cuman yang ini tipe teratasnya itu 169 juta. Wah, berarti bisa selisih 20 jutaan ya? Iya, selisih 20 jutaan sih yang. Tapi dengan menurut gue ya dengan banyaknya fitur tadi, penambahan fitur-fitur menarik tadi, wajar sih. Wajar dibanderol sekitar 160 jutaan itu. Oke sih, emang mungkin ada banyak yang baru ya di Agia dan Ayla ini ya. Nah, sahabat Kompas.com, setelah kita membahas eksterior, desain interior, fitur, sekarang kita mau bahas soal rasa berkendara dari kedua mobil ini. Benar. Nah, seberapa nyaman sih kira-kira menggunakan Agya dan Ayla terbaru ini? Kalau menurut lo gimana, Rul, dari posisi berkendara deh? Menurut gue ya, karena ini mobil tidak bisa diutak-atik posisi berkendaranya dari setir maupun dari kursi. Jadi kurang ergonomis aja sih. Oh, setirnya nggak bisa diatur tilt ya? Benar, nggak bisa diatur tilt maupun teleskopik. Oh iya. Jadi benar-benar fix. Fix udah ya. Nggak bisa diubah-ubah. Kalau joknya gimana joknya? Joknya dia hanya cuma bisa rebah tegak aja sih. Jadi benar-benar kalau misalkan orang yang mau beli mobil ya harus dipasin juga. Kayaknya kalau yang agak tinggi 180 misalnya gitu, itu susah sih. Susah ya? Iya. Kalau mau dimajuin kakinya terlalu nekuk, Ah. terlalu pegal. Kalau dimundurin setirnya terlalu jauh. Oke. Jadi PR tersendiri sih itu. Bener, gue juga ngerasain tuh. Nah, kalau dari performanya menurut lu kayak gimana? Oh iya nih, ngomongin performa, Agya sama Ayla kan pakai mesin 1200 cc ya. Saya sih ya benar. Mesinnya sama tuh sama kayak Calya Sigra. Tapi kalau menurut gua di bodinya Agya dan Ayla tuh lebih enak rasanya loh. Mungkin karena lebih kecil kali iya ya. benar. Gue ngerasa gitu juga Lebih sih. kecil jadi lebih lincah, lebih responsif kalau dipakai di perkotaan gitu. Iya, apalagi yang kalau posisi stop and go itu kerasa banget sih bedanya. Oh ya, akselerasinya lebih enak ya. Akselerasinya. Sahabat Kompas.com, sekarang kita masuk ke bagian paling akhir nih. Setelah membahas eksterior, interior, fitur, dan mesin, sekarang kita bahas kesimpulannya. Gimana, Rul? Kalau menurut lu, Rul? Kalau menurut gua masing-masing model itu punya ciri khas masing-masing dan plus minusnya tersendiri sih. Jadi mau yang elegan atau yang mau rasa sporty itu tergantung kalian sendiri mau milih yang mana. Tapi itu tidak tanpa menghilangkan kepraktisan berkendaranya sih, karena LCGC ini pembaruannya dibuat supaya pengendara lebih lebih nyaman dan lebih praktis untuk dikendarai. Walaupun ya masing-masing beda-beda ya perubahannya. Iya. Ya kalau menurut gue sih secara umum keduanya masih sama sih. Tapi memang ubahan-ubahan tadi di eksterior, di interior, dan penambahan fiturnya itu udah cukup sih bikin biar orang lebih tertarik lagi sama LCGC ini lagi. Apalagi kan harganya mungkin ada kenaikan, tapi mungkin masih di rentang 150 jutaan ya. Iya benar. Jadi masih cukup terjangkau sih. Terjangkau lah untuk konsumennya.
dengan kondisi ekonomi yang sekarang Iya. itu masih cukup worthy sih. Oke, cukup Iya. kali ya. Cukup. Nah, sekian video komparasi Toyota Agya dan Daihatsu Ayla. Jangan lupa untuk kalian yang selalu menantikan video-video menarik dari kita, subscribe. Iya. Subscribe dan komentar jika ingin ada yang disampaikan. Atau saran-saran buat video selanjutnya itu bisa juga, bisa Iya, banget malah. Betul. Oke, terima kasih sudah menonton. Sampai ketemu lagi. Dadah.